Indonesia itu kan dibandingkan dengan tingkat produksi, ketersediaan pangan dengan konversi lahan. Ya, konversi lahan yang begitu tinggi menyebabkan terjadi penyempitan ketersediaan areal pertanian. Ya. Kalau begitu, apa yang perlu dilakukan? Karena itu akan mempengaruhi produksi pangan nasional. Itu juga akan mempengaruhi swasembada pangan yang dicanangkan. Maka perlu kami kerjasama agar supaya space untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah. Tapi juga kami tetap mengatur juga memberikan ruang supaya industri juga tetap berkembang. Contoh, saya mau kasih tahu, pusat produksi beras di Indonesia itu lebih banyak produksinya dari Majalengka, Indramayu, ya, kemudian Sragen, Bojonegoro. Kalau di situ dibangun sebuah kawasan industri, ya, infrastruktur yang berlebihan misalnya, atau sarana prasarana, pasti dong produksi pangan akan terganggu. Beras, misalnya setahun kan rata-rata kita 600 sampai 800 suplai beras itu kan berasal dari Indramayu, Majalengka. Hampir juga 600 sampai 800 dari Sragen, Bojonegoro. Karena itu kawasan-kawasan yang memang diperuntukkan untuk mensuplai pangan nasional, supaya adanya ketersediaan pangan bangsa ini, itu tetap harus dijaga. Jadi kami tadi kerjasama supaya soal perizinan itu terkontrol dalam rangka koridor pencapaian cita-cita bangsa, cita-cita nasional, dan masa depan pangan nasional. Saya kira kalau dengan demikian, kita tidak akan juga bisa bergantung kepada impor beras dari luar negeri, impor pangan. Tapi kita sendiri bisa menjaga kontrol produksi pangan termasuk swasembada pangan. Contoh, beras 30 juta ton konsumsi nasional. Kalau kita hanya areal lahan pertanian berasnya kecil, di bawah standar lahan yang tersedia, nanti produksinya 20 juta ton. Sementara 1 tahun kita butuh 30 juta ton. 10 juta terpaksa supply. Tapi kalau space-nya tersedia, maka bisa saja kita produksinya bisa mencapai 50. Berarti kita masih kelebihan surplus 20 juta ton. Ini tujuannya untuk bangsa dan negara supaya kita masa depan tuh ekonominya khususnya suplai pangan tersedia di dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, kami selaraskan untuk menata, mengontrol, karena berdasarkan data yang masuk waktu saya di Komnas HAM, itu rata-rata konflik tanah itu hampir 2000-an setahun. Sekarang di Kementerian HAM juga mungkin akan juga mengalami peningkatan. Di tempat-tempat menerima pengaduan terkait dengan kasus juga pasti selalu ada. Karena itu kita selaraskan aspek ini. Termasuk juga yang ketiga, kita bicara tentang bagaimana digitalisasi sertifikasi. Saya senang sekali dengan Kementerian ATR dan BPN. Sekalipun digitalisasi sertifikasi itu sulit, tapi sudah hampir mencapai 20%. Lebih dari 20%. Itu kan alhamdulillah ya, syukur ya, daripada enggak sama sekali. Bayangkan bagaimana orang mencari keadilan, persoalan tanah, persoalan sertifikat yang tumpang tindih. Baik tidak hanya di perkotaan, tapi juga di daerah-daerah terpencil. Karena itu ketika ada digitalisasi sertifikasi, maka semua terkonek dan bisa dikendalikan secara baik dan benar. Kemudian juga tadi kita juga hitung-hitungan tentang bagaimana kalau misalnya luas lahan pertanian di Pulau Jawa makin sempit karena industrialisasi, karena adanya real estate, karena adanya infrastruktur, karena adanya orang tua yang petani tapi usianya menua dan anaknya mengalami misalnya terdidik dan bekerja di luar pertanian, misalnya di Jawa.
Kalau begitu luar Jawa bagaimana? Itu juga tadi kita hitung juga. Kita bicara yang lebih untuk andaikan apakah boleh nggak untuk masa depan untuk kita sarankan untuk supaya industrinya dipindahkan ke luar Jawa. Memang ini teori. Tadi Pak Menteri sampaikan bahwa itu teori masa lalu. Karena harus bergantung, industri itu bergantung pada konsumen dan ketersediaan bahan baku. Itu juga tadi kita bicara tentang. Lalu yang terakhir misalnya kami juga bicara tentang bagaimana hak komunal. Problem sertifikasi komunal itu sekarang itu agak sedikit susah secara masif dijalankan. Karena sejauh pengamatan kami, saya, itu tingkat partisipasi masyarakat ya secara sukarela untuk mendaftarkan ke Kementerian ATR BPN itu susah. Kenapa susah? Justru di kawasan masyarakat adat, masyarakat komunal, setiap orang mengklaim punya dia. Padahal sesungguhnya itu punya kawasan adat. Nah, supaya apa? Dia memiliki sertifikat dan dia simpan dan dia bisa jual. Sementara kawasan adat itu, andaikan mereka bersatu aja, lalu mendaftarkan tanah di Kementerian ATR BPN, itu pasti konflik tanah di wilayah kawasan misalnya masyarakat komunal atau kawasan masyarakat adat bisa diselesaikan. Saya apresiasi Kementerian ATR BPN karena sudah menyediakan sertifikat